Oke, ini kita masuk kepada salah satu alat analisis lagi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa payback periods. Payback periods itu seperti pada slide sebelumnya, yang diukur adalah kapan modal kita itu kembali. Namanya payback. Payback itu pengembalian modal. Payback. Bayar, kita sudah keluarkan modal di waktu atau tahun keberapa modal kita itu kembali, sehingga yang selanjutnya itu kita hanya tinggal menerima revenue atau keuntungan. Jadi di sini payback period means the period of time that a project requires to recover the money invested in it. Kalau dalam bahasa Indonesianya, payback period berarti periode dari waktu yang mensyaratkan pemulihan atau pengembalian dari uang yang kita investasikan dalam proyek tersebut. It is mostly expressed in years. Jadi pada umumnya sebagian besar dilambangkan atau diekspresikan dalam tahun. Jadi formulanya, when net annual cash inflow is even, in example same cash flow every period, the payback period of the project can be computed by applying the simple formula given below. Jadi payback period itu bisa dijelaskan dengan formula ini kalau, jadi contohnya, tiap tahun itu pengembalian atau cash inflow-nya itu sama. Jadi payback period sama dengan initial investment atau investasi awal kita dibagi dengan cash inflow tahunan, annual cash inflow. Contoh, di sini, the Delta Company is planning to purchase a machine known as a machine X. Jadi ada sebuah perusahaan namanya Delta merencanakan untuk membeli sebuah mesinnya namanya mesin X yang akan mengeluarkan biaya sebesar 25.000 RS. RS ini apa ya? Rupiah kah? Mungkin mata uang di Asia Selatan. Dan dapat digunakan atau and would have a useful life of 10 years. Jadi masa kegunaan mesin X ini 10 tahun. The expected annual cash inflow of the machine is 10,000, 10.000 rupiah per tahun. Jadi dengan menggunakan mesin X itu harapannya setiap tahun perusahaan Delta ini akan mendapatkan hasil sebesar 10.000. Computed payback period of machine X and conclude whether or not the machine would be purchased if the maximum desired payback period of Delta Company is 3 years. Hitunglah payback period dari mesin X, apakah mesin tersebut harus dibeli kalau maksimum keinginan kita payback period itu tidak lebih dari 3 tahun. Jadi perusahaan company ini mensyaratkan bahwa dalam 3 tahun sudah harus kembali modal. Apakah mesin ini dibeli atau tidak. Jadi dengan menggunakan formula ini, payback period initial investment dibagi dengan annual cash inflow, kita pakai rumus tersebut. Jadi initial investment-nya berapa? 25.000 tadi kan? Di sini ada. Setelah itu kita bagi, setiap tahun kita dapat berapa? 10.000. Kita bagi 25.000 10.000. bagi 10.000, 2,5 tahun. Menurut kalian, mesin ini dibeli atau tidak? Tadi perusahaan itu mensyaratkan balik kembali modal harus dalam berapa tahun? Tadi berapa tahun? Ada yang ingat? 2,5 tahun. Tadi di soal itu, 2,5 tahun kan hasil perhitungan kita. Tapi di soal tersebut, berapa tahun? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Kalau hasilnya 2,5 tahun, beli mesin tersebut atau tidak? Tidak, Pak. Beli atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Sekarang begini, logiknya saja. Kita syaratkan 3 tahun, tapi dia lebih cepat, kalian beli atau tidak?
Kalau kalian bilang, oh dalam waktu usaha kalian dalam waktu 3 tahun harus kembali modal, tapi kenyataannya dalam waktu 2,5 tahun, itu lebih lambat atau lebih cepat? Lebih cepat, Pak. Lebih Lebih Ya. cepat, cepat, Pak. Pak. Kalian Lebih cepat, Pak. kalian pilih mana, yang lebih lambat atau yang lebih cepat? Lebih Lebih cepat. cepat, Pak. Artinya dalam soal ini, mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat? Hasil perhitungan kita atau yang ditetapkan perusahaan? Hasil perhitungan kita, Pak. Oke, kalau hasil perhitungan kita lebih cepat, kalian setuju perusahaan proyek ini dijalankan atau tidak? Halo, kalian setuju proyek ini dijalankan atau tidak? Setuju, Pak, karena lebih cepat. Oke, karena dia lebih cepat, berarti setuju begitu. Ini contohnya karena setiap tahun kita terima nilainya konstan, 10.000. Bagaimana kalau nilainya tidak konstan? Oke, kita lihat contoh soal yang lain ya. Oke, kita tadi kan tiap tahun pendapatannya atau annual revenue-nya selalu sama. Bagaimana kalau pendapatan atau annual revenue-nya itu berbeda? Misalnya tahun ini kita dapat 10.000, tahun depan bisa meningkat atau menurun. Kan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kondisi ekonomi. Contohnya mungkin ada pandemi atau ada case-case tertentu. Jadi kita lihat di sini. Jadi initial investment kita atau investasi kita itu 10.000. 1 juta di sini kalau tidak salah. Jadi project A, misalnya kita ada 2 cabang usaha. Satu usaha A itu setiap tahun kita terima 10.000. Tapi di project B ini, kalian lihat, tahun pertama terima 200.000, tahun kedua terima 300.000, tahun keempat terima 400.000, tahun ketiga terima 400.000, tahun keempat terima 100.000. Bagaimana kalian menyimpulkan supaya menerima proyek yang mana? Apakah proyek A atau proyek B? Kalau proyek A kan gampang. Initial investment dibagi net annual cash inflow. Jadi 10.000 bagi setiap tahun kita terima berapa? 100.000. 1 juta bagi 100.000, jadi selam 1 juta bagi 100.000 itu berapa? Halo? 1 juta bagi 100.000 berapa? Marni Agidara. Kalau 1 juta bagi 100.000 berapa hasilnya? 10, Pak. 10. Berarti 10 tahun di sini. Kita dapat untuk proyek A itu kita akan kembali modal di tahun ke-10. Sekarang proyek B, bagaimana cara hitungnya? Jadi hitungnya adalah 1 juta ini kita kali dengan total inflows-nya itu 1 juta dikali dengan penerimaan itu tiap tahun 200.000, 300.000, 400.000, 100.000. Setelah itu kita bikin rumusnya begini, formulanya periode N kurang 1 ditambah kumulatif cash inflow di tahun N kurang 1 dibagi dengan cash inflow during the next. Serafina, bagaimana? Halo, Serafina, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Aduh. Aduh apa? Oke, matikan mikrofon kalau tidak mau bertanya ya. Jadi kalian lihat, tahun pertama 200.000, tahun kedua 300, tahun keempat. Ini dapat dari mana kalian kira-kira? Angkanya kok berbeda ini? Jadi, tahun pertama itu kan kita tidak
di tahun 0 itu kan kita tidak mendapatkan apa-apa hasilnya kan? Seperti yang saya sampaikan di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, di tahun 0 itu kan kita hanya mengeluarkan modal. Jadi di total flow dan cumulative flow ini sama-sama negatif. Sebanyak apa? Kita keluarkan 10, kita anggap lagi di sini 10 lakh, karena ini mata uang di India, kita keluarkan 10, minus 10, berarti uang yang kita keluarkan belum ada pemasukan. Di tahun di tahun pertama setelah kita menjalankan usaha itu kita mendapat pemasukan 200. Berarti 10 minus 10 tambah 2 berapa? Hasilnya minus 8. Begitu di tahun ketiga kita tambah. Ricardo, matikan mikrofon kamu kalau tidak bertanya. Sisa minus 8. Halo Ricardo. Halo Ricardo, matikan mikrofon kamu. Yuk. Halo Pak. Ya, matikan mikrofon kamu kalau tidak bertanya. Oke, tadi setelah kita tambahkan dengan penerimaan, berarti sekarang di tahun pertama kumulatif flow kita menjadi minus 8. Pada tahun kedua kita dapat pemasukan lagi 3. Minus 8 tambah 3, hasilnya minus 5. Di tahun ketiga kita dapat pemasukan berapa? 7. Minus 5 tambah 7, berapa hasilnya? Positif 2. Di tahun keempat kita dapat pemasukan lagi 1,5. Jadi 2 tambah 1,5 sama dengan 3,5. Setelah itu, kita harus menemukan payback-nya. Ini kan baru kumulatif flow-nya. Rumusnya adalah, we must pick the year with the outflows have become positive. Yang jadi positif di tahun keberapa di sini? Tahun keberapa? Tahun yang kalian lihat kumulatif flow-nya sudah mulai positif di tahun keberapa? Lihat tahunnya. Dan kumulatif flow-nya mulai positif di tahun keberapa? Tahun ketiga, Pak. Tahun ketiga. Berarti kita cantumkan di situ tahun ketiga. Berikutnya, kita bagi total kumulatif flow di tahun di mana kas tersebut menjadi positif dengan total kumulatif flow pada tahun sebelumnya. Jadi kita bagi 5 bagi 7. Hasilnya berapa 5 bagi 7? 0,71. Berarti kita jumlahkan sudah, berarti tahunnya payback period di mana nilai masih negatif tadi di berapa? Di tahun keberapa? Nilai terakhir negatif di tahun kedua. Berarti 2, tahun kedua itu kita kunci, ditambah dengan hasil pembagian dari kumulatif flow yang negatif terakhir tadi, dibagi dengan total flow yang sudah tahunnya positif di tahun ketiga, 0,71, berarti 2,71 tahun. Di sini, kalian lihat di highlight ini. Oleh karena itu, dibandingkan Project A tadi berapa? Project A itu 10 tahun. Sedangkan di Project B, dia akan kembali modal atau payback periode pengembalian dari modal kita itu dalam waktu 2,7 tahun. Oleh karena itu, kita lebih memilih project yang mana? Yang A atau yang B? B, Pak. B, karena? Karena perputarannya lebih cepat, Pak. Ya, karena lebih cepat. Oke. Bingung karena bahasa Inggris? Ya, Pak. Oh, mau cari yang bahasa Ya, Indonesia? Pak. Oke, kita coba cari yang bahasa Indonesia ya. Ya, Pak. Oke. Saya senang kalau jujur begini.
Oke, kita lihat ada contoh ini. Saya mau siapkan baca. Bernardo Esther, baca. Tolong baca. Halo, Bernardo. Bernardino, Pak. Oh, Bernardina. Oke, sorry. Di Bernardino. layar tidak terlihat fotonya, jadi hanya lihat tulisannya itu. Baik. Hasil, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung atas kas kumulatif dari data di atas. Tidak, yang contoh soal 2 ini. Bisa baca tidak? Halo. Halo, Pak. Ya, coba baca. Yang Contoh soal 2. Tidak terlihat kah? Tidak terlihat, Pak. Oke, sabar. tidak terlihat. Mana? Ini contoh soal 2 sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan Bernardo. Bernardino, Pak. Bernardina. Bernardino. Dino. Ya, kamu tulis di layar kalian Bernardo. Jadi saya Oke, Bernardino. Oke, Bernardino, silakan baca. Contoh soal 2. UKM Maju Jaya sedang mempertimbangkan pembelian mesin produksi roti. Dengan membeli mesin produksi tersebut, yang total semuanya adalah 220 juta. Keuntungan atau pendapatan bersih didapati dari penambahan mesin tersebut adalah sebesar 80 juta per tahun. Berapakah PIB period untuk mesin produksi ini? Diketahui nilai investasi 200 juta rupiah. Kas masuk bersih 80 juta per tahun. Rumus PIB proyek sama dengan nilai investasi atau kas masuk bersih tahun. Hasil PIB proyek 220 juta 80 juta kurang sama dengan 2,75. Jadi periode pengambilan modal atau proyek untuk mesin produksi membuat roti adalah selama 2 tahun bulan. 2 tahun apa? 2 tahun 9 bulan. Oke. Kalian lihat di sini. Di sini 7,5, di sini kenapa 9 bulan? Bernardino. Ya, Pak. Kenapa di sini 2,75, di sini 2 tahun 9 bulan? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa, Bernardino? Ada yang bisa bantu jelaskan kenapa di situ 2,75 hasil perhitungannya, tapi di penjelasan atau kesimpulannya di bawah 2 tahun 9 bulan? Satu tahun ada berapa bulan? 12. 12. 12. Jadi 12 kali 0,75, coba kalian hitung berapa? Berapa hasilnya? 9. 9. Karena bukan 10 bulan ya, 1 tahun, karena 12 bulan, berarti 0 di belakang tanda koma ini, 0,75 ini kita harus kali dengan 12. Supaya kita tahu bahwa di depan ini sudah pasti tahun, tapi karena di belakangnya ada desimal, pecahan, dia 0,75. 0,75 itu kita kali dengan 12 supaya dapat berapa bulan.
Akhirnya 2 tahun 9 bulan. Begitu. Sudah bisa dipahami? Tidak, Pak. Oke. Bisa, Pak. Berikutnya, Bernardino, silakan. Kamu pilih teman kamu yang untuk soal berikut. Afridus Leke. Ya, silakan. Alfredus. Halo, Alfredus, silakan. Silakan, Alfredus. Tidak ada kah di kelas, di Zoom ini? Ada, Pak. Kenapa tidak? Biar Samuel, siapa? Oke, siapa yang bisa menggantikan? Silakan. Ini Ricky saja, Pak. Ricky, oke Ricky, silakan Ricky. Terus. Silakan Ricky. Diketahui rencana proyek investasi dari PT Jaya Makmur Sentosa senilai 900 juta rupiah dengan umur ekonomis yang telah ditentukan selama 6 tahun dan syarat pengembaliannya selama 2 tahun 5 bulan dengan arus kas per tahunnya sebagai berikut. Yang pertama, yang tahun pertama itu 450 juta rupiah, tahun kedua 300 juta rupiah, tahun ketiga 300 juta rupiah, tahun keempat 250 juta rupiah, tahun kelima 200 juta rupiah, tahun keenam 150 juta rupiah. Maka tentukan payback periodnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung arus kas kumulatif dari data di atas. Oke. Kita hitung arus kas kumulatif. Jadi kalian lihat. Di sini kalian lihat dari 450, 350, 300, 250 juta, 200, dan 150 juta. Kalian lihat arus kas kumulatif tahun pertama 450 juta, di arus kas kumulatifnya 450 juta kan? Karena tidak ada tahun sebelumnya. Tahun kedua, kita jumlahkan arus kas kumulatif yang di tahun pertama tambah tahun kedua. Jadi 450 juta tambah 350 juta. Hasilnya 800 juta. 800. Begitu pula tahun ketiga itu tahun dari tahun pertama, kedua, ketiga kita jumlahkan. Dapat 1 miliar 100 juta. Berturut-turut sampai di tahun ke-6. Sehingga di tahun ke-6 itu 1 miliar 700 juta. Hasil dari mana? Arus kumulatif di tahun kelima yaitu 1 miliar 550 juta ditambah dengan arus kas di tahun ke-6 yaitu 150 juta, hasilnya 1 miliar 700 juta. Nilai investasi awal itu berapa? 900 juta. Nilai investasi arus kas pada tahun kedua. Pada tahun kedua berapa? 800 juta. Kenapa tahun kedua? Jadi tahun kedua itu adalah tahun di mana arus kas kumulatif itu belum mencapai 900 juta. Belum mencapai titik baliknya atau BEP-nya. Sedangkan kalau di tahun ketiga itu sudah melebihi, yaitu 1 miliar 100 juta, sehingga tidak bisa kita pakai di tahun ke-2 untuk nilai investasi arus kas sebelum titik balik. Dan yang ketiga itu nilai arus kas kumulatif pada tahun ketiga, ketika sudah lewat, yaitu 1,1 miliar.
Nah, kita pakai patokan N itu atau tahun di mana arus kas kumulatif belum mencapai atau melebihi dari modal kita, yaitu tahun kedua. Maka N-nya sama dengan 2. Rumusnya adalah, tadi berapa rumusnya? N tambah ini. A kurang dari B dikali 1 tahun dibagi C kurang B. Jadi hasilnya berapa? 2,33. Atau 2 tahun, 0,33 kali 12 berapa? Coba kalian hitung di kalkulator. 0,33 kali 12, itu biasanya hasilnya 4. 4. Jadi 2 tahun 4 bulan. Kalian bandingkan. Jadi proyek payback periodnya untuk 900 juta itu kita dapat di 2 tahun 5 bulan. Dan proyek ini dianggap layak karena waktu pengembalian 2 tahun 4 bulan. Kalian lihat di soal tadi, mereka syaratnya 2 tahun 5 bulan. Sedangkan hasil perhitungan kita 2 tahun 4 bulan. Berarti lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat, Pak. Oke. Layak atau tidak? Layak atau tidak? Layak, Pak. Layak. Oke. Layak, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada, Pak. Ya, silakan. Untuk sabar. Untuk yang nilai apanya itu, Pak? Masih terpele itu. Terpele apa? Yang 1 sampai 6 itu. Itu harus diketahui. Maksudnya kita sudah bikin proyeksi bahwa di tahun kesekian, tahun kesekian. Maksudnya bagaimana? Arus kasnya itu kan kalau dari tahun awal itu kan dia tetap untuk arus kas kumulatifnya. Ya. Nah, Maksudnya sedangkan kalau di ya, tahun awal kan bukan tahun awal, ini tahun pertama. Tahun awal itu kan tahun investasi kita 0. Ini tahun pertama di mana kita sudah mulai mendapatkan uang atau penghasilan dari usaha kita. Jadi ini kenapa dia arus kas kumulatifnya sama dengan arus kasnya? Karena 0. Di sini 0 kan sebenarnya di tahun 0 itu belum ada arus kas kumulatif. Jadi kita tambah 0 pun tetap hasilnya 450 juta. Sedangkan untuk tahun kedua sudah ada tambahan arus kasnya 350 juta. Jadi kita tambah 450 dari arus kas kumulatif di tahun pertama, ditambah arus kas di tahun kedua, dapatnya arus kas kumulatif tahun kedua itu 800 juta. Contoh sederhananya, IPK kalian kan di semester pertama belum ada data dari sebelumnya, sehingga itu IPK kalian sama dengan indeks prestasi semester kalian kan? Ya. Ya. Setelah semester 2 baru kalian bisa dapat IPK. Itu adalah IPK kan kumulatif, indeks prestasi kumulatif. Jadi IPS semester 1 ditambah IPS semester 2 dibagi dengan jumlah SKS yang kalian ambil, atau ini diambil rata-rata dari 2 IPS tersebut baru dapat IPK. Itu logikanya sama seperti ini. Ada yang mau bertanya? Halo? Pas, Pak. Pas, Pak. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini.